Teens. Shalom teman-teman Petra Teens, apa kabar hari ini? Gue harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Jadi sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita sama-sama mau mendengarkan beberapa pengumuman sebagai berikut. Pengumuman yang pertama, untuk ibadah online Petra Teens tetap akan diadakan di channel YouTube GBI Citra Family. Dan pengumuman yang kedua, untuk Komsel akan dihubungi oleh setiap PKS masing-masing. Yuk kita mau satukan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Jangan ada lagi yang main handphone, tidur, ataupun makan. Selamat beribadah teman-teman. Halo teman-teman Petratin semuanya. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan buat kita semua. Mari sama-sama katakan, Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King of all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King of all kings. Mari sama-sama sebutkan. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of all kings. The nations with truth and justice shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King of all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Ooh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free.
Jesus, I sing for all that you've done for me. Jesus, I sing for all that you've done for me. Shalom teman-teman dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami serahkan ibadah online ini dalam tangan Tuhan. Jamaah pribadi lepas pribadi setiap kami yang ibadah melalui online ini, Tuhan. Ubahkan hati kami, pikiran kami. Setelah kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami boleh melakukannya, mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman kasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar tema khotbah komunitas beberapa minggu yang lalu dari hamba-hamba Tuhan, dan minggu ini adalah minggu yang terakhir kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema komunitas. Saya berharap teman-teman tidak bosan, tidak jenuh, dan terlebih daripada itu, apakah kita sudah mempraktekannya firman Tuhan yang kita dengar minggu lalu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang penting. Bukan hanya manis saja kita dengar, yang enak-enak saja firman Tuhan kita dengar, tapi kita tidak mau melakukannya, kita tidak mempraktekannya. Nah teman-teman yang kasih oleh Tuhan, kita sudah tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia bukan seorang diri, tapi Tuhan menciptakan Adam, dan Tuhan juga menciptakan Hawa. Di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kita ini manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu dengan yang lain. Jadi manusia itu dijadikan untuk bersosialisasi. Ada komunitas, ada komunikasi. Nah sekarang teman-teman, apakah teman-teman sudah berkomunitas? Kita sudah mendengar selama sebulan ini tentang komunitas. Atau masih enak, nyaman, tinggal di rumah, berdiam diri, tidak ada komunitas, tidak ada komunikasi dengan orang lain. Atau
hidup berkomunitas dengan orang lain, tapi bagaimana komunitas kita dengan orang lain. Kalau kita masih tinggal berdiam diri, tidak ada komunikasi, tidak ada komunitas, itu sama aja kita tinggal di hutan seperti Tarzan. Memang ada sifat-sifat atau karakter-karakter orang yang maunya hidupnya menyendiri, tidak mau bergaul, tidak mau berkomunitas. Tapi berkomunitas itu sebenarnya sangat-sangat penting sekali. Ya. Dulu kesaksian dari kehidupan saya, kalau saya ini berkomunitas dengan orang lain, itu saya harus pilih-pilih. Tidak gampang, tidak mudah. Saya itu masuk dalam kelompok-kelompok orang. Jadi yang mana orang yang saya sukai, itulah komunitas saya. Ya. Dulu saya hidup tinggal di satu rumah yang sederhana di dalam gang seperti itu. Jadi kalau masuk mobil tidak bisa parkir, hanya masuk motor seperti itu. Kalau hidup di dalam gang itu penghuninya banyak, tetangganya penuh satu dengan lain. Jadi mau nggak mau yang sepantaran dengan saya itu saling berkumpul, ya, suka berkumpul satu dengan yang lain karena tetangga. Kalau tetangga, ya namanya tetangga, kalau enggak ngobrol yang seumuran dengan saya ini nanti dianggap aneh, ya, orang cupit benar, orang yang mendiri, maunya sendiri aja, orang tidak mudah bergaul, nanti malah dicuekin sama tetangga. Kita perlu sekali untuk berkomunikasi, ada komunitas, ya, dengan tetangga. Nah, komunitas dulu itu hidup di satu tempat rumah di gang, ya, apalagi yang pada saat itu saya ini belum mengenal Tuhan. Pasti perkumpulan atau komunitas itu adalah perkumpulan komunitas yang duniawi seperti itu. Terus berlanjut sampai saya hidup SMA, ya, SMA mulai lagi sudah pindah, dan komunitas saya itu berganti, yaitu komunitas dengan anak-anak teman-teman sekolah seperti itu, ya. Dan terus saya belum percaya Tuhan pada saat itu. Tentu komunitas saya ini adalah komunitas yang anak-anak muda pada zaman itu, ya, kalau dibilang boleh dikatakan sungguh kacau, brengsek, begajul, itu yang kami alami karena komunitas duniawi. Nah, sekarang juga setelah saya percaya juga, saya masuk komunitas. Ada komunitas mobil, ya. Di situ saya berkomunitas. Ada satu komunitas mobil yang saya pakai sekarang ini. Jadi sangat
penting juga, perlu juga bagi saya ini masuk dalam komunitas itu, karena komunitas itu tentu baik ya. Komunitas itu sangat baik. Yang bikin tidak baik adalah individunya sebenarnya. Coba kalau kita lihat, ada banyak komunitas, contoh Harley yang terjadi ya, komunitas Harley Davidson seperti itu yang baru terjadi. Ada rombongan yang akhirnya terjadi sesuatu sampai diproses, yaitu memukuli TNI seperti itu. Beritanya sedang viral. Itu adalah komunitas motor itu. Sebenarnya dari komunitas maupun mobil motor itu ada bakti sosialnya juga, sebenarnya baik juga. Kayak seperti kemarin dari komunitas mobil saya ini, mereka mendonorkan darah. Itu rutin ya, rutin dilakukan. Setiap 3 bulan sekali diadakan aksi donor darah. Nah, ada juga kalau komunitas seperti geng motor sekarang ini bukan menjadi contoh yang baik, tapi mereka malah membuat kekacauan di mana-mana. Nah, itu tergantung dari individunya ya. Makanya kita perlu waspada. 1 Korintus 15 ayat 33, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ya. Jadi komunitas duniawi tentu cara pergaulan mereka itu secara duniawi. Apakah kita tidak boleh masuk dalam komunitas seperti itu? Saya sudah katakan, komunitas itu baik, tapi ada individu, personelnya yang kurang baik, menjadikan komunitas itu akhirnya tidak baik. Padahal yang tidak baik itu individunya. Saya waktu ke Jepang waktu itu, saya bersaksi di sini, kalau saya tidak masuk dalam komunitas, tentu saya masuk waktu itu komunitas orang-orang gereja. Di sana saya ikut komsel, saya ikut ibadah, saya upayakan seperti itu. Nah, waktu ke Jepang itu saya mau bekerja. Nah, lewat komunitas itulah maka saya dapat pekerjaan dari teman-teman seiman saya. Mereka bisa saling bantu mencarikan apa yang menjadi kebutuhan kita semua ya. Ini baik, ini sangat baik sekali berkomunitas dengan anak-anak Tuhan. Ini makanya kalau komunitas itu sangat penting sekali ya. Komunitas itu baik. Nah, kalau kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 41, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebenarnya kalau kita mau masuk dalam komunitas itu, hal apa yang dilakukan, yang perlu kita lakukan. Di sini ayat 41 dengan jelas ada cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya. Jadi siapa? Orang-orang yang menerima perkataan dari Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain yang mengajarkan ajaran Kristus sampai mereka memberi diri dibaptis. Intinya itu sebenarnya mudah. Dari diri kita sendiri, mau menerima atau tidak. Yang penting itu kita buka hati kita ini, ya. Kita buka seluas-luasnya, selebar-lebarnya hati nurani kita. Apa ya yang sekarang mungkin boleh disejajarkan itu hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan ajaran Kristus kepada setiap kita. Apakah kita mau menerima semua ajaran-ajaran dari hamba-hamba Tuhan yang telah kita terima, apa yang sudah disampaikan lewat khotbah-khotbah, lewat mungkin teguran-teguran. Yang penting intinya hati kita terbuka dan kita mau menerima. Sama seperti jemaat yang pertama itu, mereka mau menerima perkataan dari rasul-rasul itu. Jadi komunitas ini sangat penting. Makanya setelah mereka menerima perkataannya itu, apa yang terjadi, yaitu ayat-ayat selanjutnya sampai terjadi jemaat, ya, pada saat itu. Setelah mereka menerima di ayat 42, apa cara yang dilakukan jemaat pertama itu? Jemaat mengadakan pendalaman Alkitab, atau diadakan komsel atau adakan ibadah. Di ayat 42, setelah mereka menerima semua ajaran dari rasul-rasul itu, ajaran tentang Kristus, mereka mulai mengadakan pendalaman Alkitab dan komsel atau ibadah-ibadah. Di ayat 44 itu jelas, dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ini mereka saling percaya. Ini penting. Kadang-kadang di dalam komunitas kita ada individu yang mulai melakukan hal-hal yang membuat kita akhirnya tidak percaya. Ini banyak yang terjadi seperti itu dalam komunitas. Akhirnya komunitas itu jadi bubar. Karena kalau
saling tidak percaya satu dengan lain, mereka menjadi curiga, bawaannya curiga terus. Kalau dia ngomong seperti ini kelihatannya benar, tapi dicurigain terus. Setelah ada rasa curiga terus yang ada dalam benak pikiran kita apa akhirnya? Pikiran kita tentang dia negatif terus, ya. Nah, perlu teman-teman ketahui, hal-hal seperti inilah yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Jadi ini penting, kita juga harus percaya dan dipercayai oleh orang lain yang harus kita lakukan dalam komunitas itu. Di sini jadi katakan tetap bersatu, ya. Telah menjadi percaya, tetap bersatu. Artinya mereka udah saling percaya, mereka tetap bersatu, tidak mudah terprovokasi atau tidak mudah dipecah belah oleh mungkin isu-isu orang atau gosip-gosip atau perkataan-perkataan orang yang menjelek-jelekan. Tapi mereka semakin kuat. Di sini mereka tetap bersatu, ya. Dan di ayat 44 selanjutnya, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini luar biasa, yang mereka saling berbagi, susah senang, kaya, miskin, sedih, sukacita, mereka saling berbagi. Tidak ada yang menyombongkan diri, tapi mereka berbagi satu dengan lain. Makanya segala kepunyaan mereka kepunyaan bersama. Di sini juga terjemahan dalam bahasa Inggrisnya memiliki semua kesamaan gitu. Memiliki semua kesamaan satu dengan yang lain. Luar biasa. Di ayat 45 kita lihat di ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Artinya mereka saling tolong-menolong. Mereka menjual harta mereka dan dibagikan bagi mereka yang membutuhkan. Mereka saling bahu-membahu dengan prinsip hidup jemaat pertama. Kalau hidupnya diberkati, maka hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Luar biasa. Di ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka terus bertekun melakukan dalam pertemuan mereka, komunitas mereka, dan mereka tetap sehati, ya. Mereka bertekun itu tetap bersungguh-sungguh dan terus berpegang teguh firman Tuhan dan dipraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini luar biasa kalau orang yang sudah dijamah oleh kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus menjamah setiap kita, maka orang tersebut akan diubahkan kehidupannya secara drastis dan luar biasa. Ya, di ayat 47 akhirnya mereka terus saling memuji Allah
Mereka tentu disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ya, makanya berkomunitas itu sangat penting. Mengapa berkomunitas itu sangat penting? Ya, karena komunitas ini bisa dalam komunitas ini bisa saling membangun, saling menopang, saling menguatkan satu dengan lain, saling meneguhkan, saling menegur satu dengan lain, mengingatkan kesalahan atau dosa-dosa kita, dan saling menolong. Ini sangat penting sekali dalam berkomunitas. Maka saya katakan tadi, dalam komunitas duniawi itu juga tidak buruk, baik juga, bisa saling membantu. Kalau saya sudah bersaksi, kalau sampai sekarang ini pun saya masih tetap berkomunitas dalam mobil. Kalau ada perlu kerusakan apa, mungkin saya nggak tahu, saya minta pencerahannya bagaimana, beli spare partnya di mana, bisa dibantu, atau bengkel di mana, seperti itu. Ya, kalau kita berkomunitas bersama dengan anak-anak Tuhan, itu lebih dahsyat lagi. Dan saya juga bersaksi, waktu saya berkomunitas di Jepang itu, saya berkati karena saya memang sangat cari dapat kerjaan, dan semua anak-anak Tuhan itu saling menopang, saling membantu. Kalau komunitas duniawi saja bisa menolong, membantu, apalagi kita orang yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, pasti lebih daripada orang-orang duniawi ini. Nah, teman-teman yang kasih oleh Tuhan, jadi kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, betapa pentingnya berkomunitas itu. Tapi goal tentu dari semuanya itu, teman-teman yang kasih oleh Tuhan, bagaimana lewat dari kehidupan kita berkomunitas itu, yang di ayat 47 terakhir itu, yaitu tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini goal dari kita hidup berkomunitas sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita juga bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Karena ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini yang kita dengar bukan hanya kita dengar saja, tapi juga kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Selamat berkomunitas. Kalau yang belum ada berkomunitas, ayo kita berkomunitas. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Mungkin kami sekarang masih belum ada komunitas dengan anak-anak Tuhan. Tuhan, hari ini juga kami mau Tuhan tunjukkan jalan, berikan kami hikmat-Mu agar kami boleh mendapatkan komunitas-komunitas kami bagi yang belum berkomunitas dengan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah
anak-anak muda di tempat ini. Kau pakai kehidupannya dalam komunitasnya secara ajaib dan heran, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan daripada itu, goal dari komunitas ini adalah kami boleh bersaksi dan memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya untuk kerajaan surga. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 pertanyaan yang bisa kalian sharingkan nanti di dalam komunitas, atau mungkin ini jadi perenungan bagi teman-teman yang belum berkomunitas. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa berkomunitas itu penting? Yang kedua, apa yang menghambat kita berkomunitas? Hanya 2 pertanyaan saja. Ingat, yang pertama, mengapa berkomunitas itu penting? Dan yang kedua, apa yang menghambat kita berkomunitas? Shalom, Tuhan memberkati. Nah, gimana teman-teman dengan firman Tuhan yang tadi? Pastinya memberkati teman-teman semua ya. Jangan lupa 2 pertanyaan yang tadi didiskusikan di komsel teman-teman semua. See you di ibadah selanjutnya. Bye. Happy Sunday. Next week.